Ini saya ingin kasih contoh. Ketika menghadapi masalah, rujukannya kepada ulama, yaitu hadis dari Amr bin Yahya bin Amr bin Salimah al-Ambari. Qala haddatsana abi qala kunna najlis ala babi Abdullah ibn Mas'ud qabla salatil ghadat. Kami duduk di depan rumahnya Abdullah ibnu Mas'ud sebelum sholat zuhur. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid. Ketika beliau keluar, maka langsung kita berjalan bersamanya ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Padahal siapa Abu Musa al-Ash'ari? Ulamanya sahabat. Lihat, saat sekarang menghadapi suatu masalah dan sikapnya kepada ulama, perhatikan. Faqala kharaja Abu Abdurrahman ba'd. Apakah Abu Abdurrahman sudah keluar atau belum? Qulna la, belum. Fajalasa ilaina, maka Abu Musa al-Ash'ari pun duduk bersama mereka-mereka. Fajalasa ilaina hatta kharaj. Beliau duduk sampai Abdullah ibnu Mas'ud keluar. Falamma kharajakumna ilaihi jami'a. Ketika keluar, langsung kita berdiri kepadanya. Maksudnya menjambut. Faqala lahu Abu Musa. Abu Musa al-Ash'ari langsung mengatakan kepadanya, Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjidi anifa amron angkartuhu. Saya baru saja melihat suatu di masjid yang saya anggap itu mungkar. Walam nara walillahil hamd illa khairah. Tapi saya tidak melihat kecuali kebaikan. Coba lihat ya ikhwan. Sekelas Abu Musa al-Ash'ari aja mengalami iltibas, mengalami tidak bisa membedakan mana hak mana batil di depan bid'ahnya Khawarij. Di awal munculnya zikir bagus, tapi kan menggunakan kerikil. Sekelas Abu Musa al-Ash'ari, apalagi kita ya ikhwan. Inni ra'aitu fil masjidi anifa amran angkartuhu. Saya melihat sesuatu yang mungkar, yang aneh, tapi saya tidak melihat kecuali kebaikan. Loh kan? Sekelas Abu Musa al-Ash'ari. Masya Allah. Qala wa ma huwa? Apa yang kamu maksud? Apa yang kamu lihat? Qala in ishta fasatara. Kalau kamu masih hidup akan melihatnya. Qala ra'aitu fil masjidi qauma. Saya melihat di masjid sekelompok kaum julusan yang duduk yantadiruna shalah. Bagus. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Innar rajula fis salati mantadara shalah. Orang itu selalu dalam keadaan sholat selagi dia kondisinya nunggu sholat walaupun duduk. Masya Allah. Bagus. Fi kulli halqatin rajul. Pada setiap halaqah ada pemimpin seorang. Wa fi aidihim hasa. Di tangannya ada kerikil. Sambil mengatakan kabbiru mi'ah. Sekarang zikirlah 100 kali. 1, 2. Dilempar tuh kerikil 1 ya. Fayukabbiruna mi'ah. Mereka bertakbir mi'ah. Fahallilu mi'ah. Ucapkan la ilaha illallah mi'ah. Sambil lempar kerikil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa yakulu sabbihu mi'ah. Ucapkan tasbih 100. Fayusabbihuna mi'ah. Membaca tasbih 100. Qala Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, "Famada qulta lahum?" Apa yang kamu katakan kepada mereka? Coba lihat ya ikhwan. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Kalau kita menjadikan para sahabat termasuk Abu Musa al-Ash'ari panutan kita, dan memang panutan kita, seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, wa in kunta muta'assiyan falyata'assa biman qad mat. Jika kalian ingin menjadikan teladan, jadikanlah orang yang telah meninggal dunia, yaitu sahabat. Apa kata sahabat? Ma qulta lahum syai'a. Kata Abu Musa al-Ash'ari, saya tidak mengatakan apapun.
Karena ada ulama. Ini juga ada Pak. Kalau sekarang di majelis ada ulama lebih senior, nggak boleh mengeluarkan statement. Harus kita serahkan yang lebih tua, yang lebih senior, yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kalau Abu Musa al-Asy'ari mau, bisa, sahabat kok, hebat besar. Tapi ma qultu lahum syai'a, saya tidak mengatakan apapun. Antadiru ra'yak, sampai saya mendapatkan pendapat darimu. Saya menunggu pendapatmu. Qala, nah ini ikhwan, harusnya seperti itu. Sejalan, sinkron. Apa yang dikatakan Allah tadi di dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minkum. Sekarang hadis memberikan jelas, mauquf kepada sahabat mulia. Saya tidak berkata apapun sampai menunggu pendapatmu. Qala afala amartuhum, kenapa kalian tidak memerintahkan mereka an ya'uddu sayyi'atihim, menghitung-hitung keburukannya, wa dhaminta lahum, kamu jamin alla yadi'a min hasanatihim syai'un, tidak hilang deh kebaikannya. Ini menunjukkan kehati-hatian Abdullah ibnu Mas'ud. Walaupun bid'ah, tapi bid'ah itu dinyatakan tidak mengeluarkan dari Islam. Hitung kesalahannya, kebaikannya masih utuh insyaallah. Insyaallah. Summa madha famadayna ma'ah. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud pergi, lihat orang tersebut. Disebutkan di dalam riwayat, supaya Abdullah ibnu Mas'ud tidak terdeteksi, maka dia menutup mukanya dengan penutup surbannya. Bukan berarti tampilan teroris ya. Kenapa alasannya? Karena kalau dari kejauhan Abdullah ibnu Mas'ud tahu masuk masjid, wah ada Abdullah ibnu Mas'ud nih, berhenti. Abdullah ibnu Mas'ud tidak bisa tangkap tangan. Kayak KPK kan? Penting tangkap tangan itu. Langsung, betul Pak. Abdullah ibnu Mas'ud pakai penutup, tidak tahu apalagi bentuk Abdullah ibnu Mas'ud kecil. Setelah dibuka di depan mereka, Allahu Akbar. Setelah sampai ma hadzal ladzi arakum tasnaun, apa yang kalian lakukan wahai teman-temanku? Qalu ya Aba Abdurrahman hasan na'udzu bihi takbiri wa tahlili wa tasbih. Hanya kerikil Abu Abdurrahman untuk ngitung takbir, tahlil, tasbih kita supaya enggak keliru. Loh, alasan ini sama enggak dengan alasan mereka-mereka yang pakai tasbih itu? Daripada kita ngantuk nanti enggak ngitungnya enggak pas. Sama. Hanya kerikil untuk takbir, tahlil, tasbih supaya tepat. Qala fa'uddu sayyi'atikum, hitunglah keburukanmu. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Saya jamin kebaikan kamu enggak akan bakal hilang sedikit pun. Waihakum, celakalah kalian ya ummat Muhammad, wahai umatnya Muhammad, ma asra halakatikum, betapa cepatnya kalian ini tersesat, hancur. Haula'i sahabatu nabiyyikum, sahabat-sahabat nabi kalian aja masih hidup, mutawafiruna banyak. Masya Allah. Wa hadhi siyabuhu, nih bajunya Rasulullah SAW masih utuh. Nampak yang dipakai mungkin baju bekas pemberian Rasulullah. Ya, nih bajunya Rasulullah masih utuh. Lam tabla wa aniyatu lam tuksar, dan perabot rumah sangganya Rasulullah di rumahnya masih utuh. Masih kemarin Rasulullah wafat. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Innakum la'ala millahiyah ahda min millati Muhammad am muftatihu babi dhalalatin, apakah kalian lebih berhak mendapatkan petunjuk atau kalian sedang membuka pintu kesesatan? Ini firasat ulama karena kedalaman ilmunya. Apalagi ulama hasil didikan Rasulullah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Qalu ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Rata-rata alasannya ahli bid'ah. Antum tanya ketika sedang tahlilan mereka,
pasti mengatakan, kami tidak menginginkan kecuali mendekatkan diri kepada Allah, zikir dan yang lainnya. Maka disinilah katanya Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Karena maksiat ketika ditegur bisa langsung mengakui kesalahannya. Pak, maaf ya, ini jangan judi di sini Pak, ini bahaya. Oh iya Pak, betul Pak, judi ini memang nggak bagus Pak. Khamr diminum, betul Pak, khamr ini nggak bagus Pak, apalagi oplosan sendiri bisa mati saya Pak. Tapi Bapak datang ke tengah orang-orang yang sedang tahlilan. Pak, tolong berhenti Pak, Bapak ini sesat semua. Wah, sandal terbang itu Mas. Itu. Oleh karena itu nggak mudah. Lanjut, Masya Allah. Teguran Abdullah ibnu Mas'ud itu, wa kam min muridin lil khairi lam yusib. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak sampai, tidak ketemu seperti kalian. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana fa dzakara hadisan la'allahu hadisal khawarij. Subhanallah Pak. Setelah itu Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan hadis, ternyata hadis tentang khawarij. Ini lagi-lagi firasatnya nggak meleset. Summa qal wa imullah ma adri la'alla aktsaruhum minkum. Saya tidak tahu. Barangkali kebanyakan pengikutnya nanti di kalian ini. Subhanallah. Setelah Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan hadis khawarij, akan muncul khawarij, beliau mengatakan, saya tidak tahu. Barangkali kalian yang terbanyak menjadi pengikutnya. Turunannya maksudnya. Dan qala Amr bin Salimah fara'aina amata ula'il hilak, ternyata saya temukan peserta orang-orang yang zikir di masjid dengan kerikil tersebut yuta'inunana, menjadi musuh kita semua fin Nahrawan, di perang Nahrawan bersama Khawarij ketika zaman Ali bin Abi Thalib. Allahu Akbar. Inilah